Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Marlinda, NIM 856656433. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang kandungan gizi dalam makanan. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum tentang pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Baiklah teman-teman, di sini di depan saya sudah terdapat beberapa jenis sayuran yang akan saya kelompokkan ke dalam sumber makanan sebagai sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein, dan sumber vitamin. Untuk yang pertama, sebagai sumber karbohidrat yaitu ada beras, kemudian kentang, dan yang kedua sebagai sumber protein ada yang pertama protein hewani atau disebut dengan prohe. Di sini ada daging sapi, kemudian ada ikan, kemudian ada ikan asin, dan ada telur. Selanjutnya ada yang kita kenal dengan protein nabati atau yang bersumber dari tumbuhan. Di sini ada tahu, teman-teman. Kita tahu sumbernya dari kacang kedelai. Kemudian di sini ada tempe. Dan ada juga dari beberapa jenis kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang panjang, dan juga dari kangkung. Yang ketiga yaitu sumber lemak. Sumber lemak bisa kita dapatkan dari bahan makanan seperti minyak sayur atau minyak goreng, kemudian ada margarin, santan, dan juga kelapa. Dan yang keempat yaitu sebagai sumber vitamin dan mineral yaitu dari berbagai sayuran seperti sayur sawi putih, kemudian sawi hijau, kemudian kangkung, ubi, daun ubi, kemudian di sini ada terong, tomat, berbagai macam jenis buah-buahan, diantaranya ada pepaya, pisang, apel, pir, semangka, jeruk, dan bisa juga dari susu. Selanjutnya, untuk praktikum yang kedua, saya akan melakukan praktikum tentang pengelompokan sayuran. Di sini sudah ada kurang lebih 20 macam jenis sayuran yang sudah saya kumpulkan. Tujuan dari praktikum yang kedua ini ialah agar kita dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan jenisnya, yaitu sayuran jenis daun, kemudian yang kedua sayuran jenis buah, yang ketiga sayuran jenis akar atau umbi-umbian, dan yang keempat sayuran jenis tunas. Baiklah, untuk yang kategori pertama sayuran jenis daun, di sini saya punya sayuran daun kangkung, kemudian pakcoy, kemudian daun pucuk ubi, kemudian ada sawi, kemudian di sini saya juga punya daun bawang, kemudian di sini ada sayur kucai atau juga disebut dengan bawang batak ya teman-teman. Kemudian juga ada di sini kol. Kenapa saya kategorikan ini kepada sayuran daun? Karena sejatinya ini adalah lembaran-lembaran daun ya teman-teman yang membentuk bulat seperti bola. Kemudian yang kedua yaitu sayuran kategori buah ya teman-teman. Di sini ada beberapa sayuran yang sudah saya kumpulkan. Di antaranya ada tomat, kemudian labu siam, kemudian terong, lalu saya juga punya timun, kemudian ada
rimbang. Kemudian saya juga punya buncis, kecipir. Kemudian untuk kategori yang ketiga yaitu sayuran yang termasuk ke dalam jenis sayuran umbi atau akar. Di sini saya punya dua macam sayuran yang termasuk sayuran jenis umbi atau akar. Yang pertama yaitu ada kentang, kemudian yang kedua wortel. Dan yang terakhir yaitu teman-teman, sayuran yang masuk kategori kepada sayuran tunas. Di sini saya punya rebung atau yang juga dikenal dengan nama bambu muda. Jadi ini ya teman-teman, ini adalah tunas dari bambu muda, tapi ini yang sudah versi saya bersihkan dan sudah saya potong-potong ya teman-teman. Kemudian selain ini, selain rebung, ada juga tunas kacang hijau atau lebih dikenal dengan tauge, kemudian ada juga asparagus. Dan yang terakhir yaitu ada sayuran kategori sayuran kacang-kacangan ya teman-teman, yaitu di sini ada sayur kacang panjang, kemudian kecipir. Jadi kecipir ini termasuk dalam dua kategori ya teman-teman. Selain kategori sayuran buah, dia juga termasuk kategori sayuran kacang-kacangan. Kemudian ada buncis, sama halnya dengan kecipir tadi ya teman-teman. Kemudian ada kacang merah dan juga ada kacang hijau. Demikianlah teman-teman kategori sayuran berdasarkan pengelompokan jenis sayurannya. Baiklah, untuk praktikum yang ketiga yaitu saya setelah membuatkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Di sini terlihat di piring pertama ini ada nasi putih sebagai sumber karbo, kemudian ada telur rebus, ikan goreng beserta sambalnya, gulai ayam sebagai sumber protein, kemudian ada santan juga sebagai sumber lemak. Kemudian di sini ada sayur sop juga sebagai sumber vitamin, buah juga sebagai sumber vitamin, segelas susu, air dan air putih yang juga sebagai pelengkap vitamin dan mineral. Selamat makan.